pagi eh, buat yang nonton ini channel saya kebetulan nonton gitu karena channel saya itu sebenarnya nggak beken-beken amat ya. Subscribernya baru 2000-an itu pun setelah sekian belas tahun ya. Jadi bagi Anda yang kebetulan terperosok ke channel saya dan kebetulan nonton video ini, selamat pagi. Ini direkam pagi hari. Nah, di sisi sebelah sana ada Sabrina, mungkin uh, leb- lebih terkenal dibanding saya karena uh, melalui postingan salah satu rekan saya di WhatsApp grup dosen, saya jadi tahu bahwa Sabrina itu membuat satu karya yang tidak biasa. Kenapa nanti saya akan tanya gitu ya. Tapi saya bisa simpulkan tidak biasa gitu ya, karena ada yang lebih tidak repot dibanding itu. Tapi kita akan tanya dia beneran repot, serepot itu tidak gitu. Nah, itu tidak biasa karena itu tadi repot sekali. Itu pun kalau Anda bisa gitu ya. Kalau nggak bisa lain masalah gitu. Nah, jadi seperti itu dan kita kami akan ngobrol beberapa hal yang mungkin Anda ingin tahu dan mungkin bisa jadi apa ya pemicu Anda untuk langsung berbuat gitu ya. Kalau ingin bikin sesuatu itu ya asal bukan kejahatan ya langsung aja dibikin nggak usah pikir panjang. Kalau nggak jadi-jadi. Nah itu yang sering saya lakukan. Baik, selamat pagi Sabrina. Selamat pagi, Pak. Pagi, ya ini sebelumnya terima kasih sudah berkenan ngobrol ya. Karena sebelumnya saya beneran nggak kenal Anda. Saya itu sama anak FITB aja lebih sering lupanya dibanding ingatnya gitu ya. Jadi, karena Karena mahasiswa kan banyak banget ya, Pak. betul, hanya saya itu kadang parah, Pak. Kadang-kadang saya itu kalau tidak intens misalnya ngobrol dalam setengah jam itu bisa saja beda hari saya sudah lupa sama anak itu. Iya, karena seringnya saya itu memang tidak mengkhususkan kalau ada yang pengen ngobrol itu dimanapun ya entah sambil jalan pagi di Sabuga atau apa itu saya ngobrol gitu. Tidak, yuk ketemu di satu waktu kayak hari ini kita ngobrol satu waktu gitu ya. Enggak, ya itu kenapa saya jadi sering lupa gitu. Nah, Sabrina ini, Anda pro di mana ya bisa diceritakan Saya dari seni rupa FSRD. Pasar Dea? Mm. Seni rupa yang seni rupa bukan desain apa begitu Seni prodinya rupa. seni rupa ya. Baik. Angkatan Saya angkatan 22, 2022. angkatan 2022. Sekarang OTW semester 5, tapi tugas yang claymation itu tugas semester 4. Berarti. Oh, itu tugas ya. Mm-mm. Nah, ini nanti juga akan saya lanjutkan buat mahasiswa yang ngambil kuliah-kuliah saya atau anak FITB ya. Ini jadi contoh juga. Oke, jadi itu tugas Anda bikin claymation. Ada perintah untuk upload ke Instagram gitu? Nggak ada. Tidak Cuma ada. Atau ke medsos nggak ya? biasanya, biasanya teman-teman saya kalau misalkan udah selesai mengerjakan tugas, kayak Nah, tugas kami kan ada yang melukis, ada yang menggambar. hmm, Tugas-tugas itu sering dimasukkan ke Instagram juga sebagai portofolio gitu, atau kayak upload-upload aja gitu, nggak kasih lihat karya aku tuh ini gitu. ya. Termasuk claymation ini gitu. Makanya saya nggak expect bakal rame karena saya juga biasanya upload-upload karya saya kan. Oke. Nggak, tapi kalau di FSRD ya, atau ya di prodi Anda atau FSRD secara umum, apakah memang ada perintah atau setidaknya himbauan gitu dari dosen untuk karya itu bisa Anda upload ke medsos gitu? Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ada terbalik ini kalau di tempat saya ya. Oh ya. Ya, terbaliknya tuh begini, Pak. Satu, tidak ada satupun atau mungkin sangat sedikit mahasiswa FITB yang berpikir bahwa medsos itu bisa untuk portofolio Hmm. gitu. Jadi itu itu satu. Dan kalaupun ada yang berpikir itu untuk portofolio, mereka nggak berpikir tugas kuliah itu bisa dibikin se sebaik itu untuk bisa di-share ke medsos gitu ya. Paham ya? Nah, itu buat saya rada aneh gitu ketika em, anak-anak itu ya atau kita lah pada umumnya pakai medsos itu
memang hanya untuk level tertentu gitu ya. Makanya di dalam gambar saya yang berbeda nanti saya kirim ke Anda. Saya itu ingin di kalangan FITB setidaknya itu meleverage gitu ya, platform medsos gitu ya. Karena ada satu makalah yang sedang kami tulis, saya sisipkan gambar saya di situ. Meleverage fungsi dari medsos gitu. Nah, ini menjadi contoh juga. Yang nggak disuruh malah upload. Yang disuruh nggak ada yang upload. Ini kan terbalik, saya bilang terbalik gitu ya. Oke, em, jadi setiap tugas, mungkin tidak semuanya, Anda itu memang secara umum mana FSRD itu punya kesadaran untuk upload gitu ya ke medsos. Hmm. Baik, apakah ketika mengupload tuh Anda punya takaran ya? Anda atau teman Anda ya, kalaupun ini kasusnya bukan di Anda, mungkin Anda tahu teman Anda punya semacam takaran, mungkin saya bisa bilang norma begitu. Misalnya ini memang seni, sama-sama seni, tapi mungkin yang ini jangan dulu lah dihapus sekarang, takut nanti jadi masalah. Atau satu lagi mungkin karena aman-aman aja udah diupload gitu. Atau apapun bisa diupload. Kalau saya nggak tahu ya kalau teman-teman saya, tapi kalau Nah, saya sebenarnya kalau misalkan karyanya bagus saya upload-upload aja. upload-upload aja ya, oke. Yang Jadi claymation ini meskipun banyak orang yang eh, apa ya mikir kayaknya ini nggak etis deh gitu kan, ya ya. kayak Oh, buka ada baju komennya segala begitu macam. juga. Banyak banyak Pak. Banyak. Oke. Tapi saya nggak kepikiran ke sana sama sekali, soalnya saya nggak mikir kalau oh buka baju ini sesuatu yang apa ya kayak oh dewasa atau gimana gitu. Saya nggak mikir ke sana sama sekali. Kayak kita kan tiap hari Ya, juga ya, ganti baju ya. ya, ya, ya. Ya itu Jadi makanya. Oke, saya silakan. upload aja. Oke, jadi eh di satu sisi sama ya, saya juga begitu mikirnya karena kalau di dunia yang melibatkan kreativitas itu ya, ya kreativitas itulah yang perlu dihargai gitu ya, regardless barangnya itu apa gitu ya. Hanya memang kalau saya mungkin karena usia juga dan karena profesi, jadi saya walaupun banyak mayoritas netral yang saya catat di sini gitu ya di dalam buku ini. Hanya mungkin ada beberapa kalimat-kalimat yang sangat keras begitu ya yang mungkin saya perlu simpen dulu. Nah, itu tuh ada kalau di saya. Mungkin karena sudah berkaitan dengan profesi dan lain-lain gitu ya. Em, ya, mungkin Anda dan teman-teman Anda suatu saat akan punya juga kesadaran kayak begitu ya. Kalau sekarang mungkin belum, tapi intinya ya itu akan terjadi gitu ya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi Anda sebagai orang yang nanti akan pasti bekerja dengan seni, bekerja dengan medsos dan lain-lain, Anda suatu saat mungkin harus mulai memikirkan gitu ya. Tapi saya ini ngomong bukan karena karya Anda yang itu ya, bukan gitu. Ini himbauan umum saja begitu ya. Oke. Kemudian ketika Anda, oke, tugas itu khusus 3D dengan clay atau tugasnya umum? Ada yang gambar, ada yang apalah bentuknya yang lain begitu. Atau spesifik. Jadi mata kuliah ini tuh namanya Studio Seni Rupa 2. Oke, Nah, studio seni kenapa rupa dua. 2? Karena di semester 3 kemarin sebelumnya itu ada Studio Seni Rupa 1 yang dimana Hmm. Studio Seni Rupa 1 itu tugas-tugasnya tuh seni yang dwimatra kayak melukis, ada dua kanvas yang harus dilukis, ada gambar dan ada grafis. Nah, untuk semester 4 ini karena kita kan masih di tahun pertama seni rupa. Jadi di seni rupa Hmm. itu di tahun pertama semester 3 dan semester 4 ini kita masih mempelajari semua studio dulu gitu. Mau kamu mau masuk patung, mau kamu masuk mana, kamu tuh harus belajar gambar dulu gitu. Mau kamu Ya. mau masuk lukis, kamu harus belajar bikin boneka-boneka dari clay dulu gitu. Nah, di Oke. semester 4 ini emang tugasnya dikhususkan untuk trimatra, tiga dimensi. Jadi, Oh, matra itu dimensi ya? trimatra itu tiga dimensi. Oke, oke. Nah, jadi di semester ini tuh kan kalau semester kemarin ada lukis, drawing sama grafis. Di semester ini Dua tuh ya, dua dimensi. yang dipelajari ada tiga studio juga, ada patung, keramik, dan intermedia. Patung itu
dari sisi modelingnya, sisi membentuk-bentuknya. Karena Hmm. patung itu kan belajar membentuk kan. Kalau keramik itu dari sisi tanah liatnya, sebuah medium yang sangat dasar, kayak itu bentuknya bisa macam-macam, terus kita bisa ubah jadi macam-macam. Oke. Itu dari sisi keramik. Kalau dari intermedia, jadi intermedia itu apa? Intermedia itu Hmm. seni yang eh, melewati media gitu. Jadi kayak seninya tuh nggak terbatas dari media apa. Misalkan lukis Hmm. kan medianya kanvas, Hmm. patung medianya bisa clay, bisa Hmm. batu, bisa kayu gitu. Kalau Hmm. intermedia itu bisa macam-macam. Ada yang bikin instalasi atau animasi. Nah, makanya intermedia Hmm. itu dia mengambil sisi animasinya, mengambil unsur Hmm. animasinya. Jadi Oke. dari tiga studio ini digabungkan untuk menjadi satu tugas yang namanya claymation. Oke. Hmm. Oke, jadi ini juga bagi yang nonton yang kebetulan masih SMA, ini ada manfaatnya juga. Jadi, sorry, saya mundur lagi. Kalau Hmm. anak desain apa interior, produk Hmm. sama kria, itu Hmm. juga dapat teknik dasar yang seperti Anda ini, atau sudah beda Hmm, dari awal? udah beda karena ini kan udah jurusan ya. Kecuali kalau waktu TPB itu mungkin yang sama itu kayak Nirmana gitu atau Oke, gambar-gambar gitu. Kalau udah masuk seni rupa cuma seni rupa aja. oke. Jadi kalau seni yang dua dimensi, mas semuanya dapat ya? Saya bisa bilang eh begitu. Dua dimensi dan tiga dimensi sama-sama dapat di TPB. Nirmana itu dua dimensi sama tiga dimensi. Iya, ada Nirmana dua Oke, dimensi dan ada Nirmana tiga dimensi juga. oke, oke. Oke, ya, ya, paham. Jadi sudah dari awal karena sudah beda. Oke, oke. Baik. Nah, jadi yang saya tangkap memang tugasnya itu sifatnya intermedia sekarang sesinya gitu ya. Jadi ada animasi yang diterjemahkan dengan animasi. Artinya teman Anda yang milih medianya dua dimensi itu juga ada animasi juga yang mereka bikinnya. Nggak ada, karena kan di semester ini belajarnya tiga dimensi. Jadi harus pakai Oh, clay. semuanya tiga dimensi. Oke, oke. Mm-mm. Ya. Nah, oke. Nah, yang saya tahu seperti yang Anda bikin itu teknik dasarnya namanya stop motion, betul? Iya, Stop motion ya. itu Jadi untuk ada, mengambil gambarnya. ya, jadi kan artinya setiap adegan dan transisi pergerakan itu Anda bikin terus Anda foto, betul? Mm-mm, mm-mm. Foto Gi- satu-satu. Ya, gimana itu apakah Anda mengerjakannya itu di setnya di meja atau di mana gitu ukuran dari si model Anda itu? Jadi karena saya tahu nanti bakal digerakkan dari Nah, membuat modelnya saja, dari membuat bonekanya saja, saya udah bikin gimana caranya biar boneka itu bisa bergerak dengan bebas. Karena kalau oke, kita pakai jenis clay yang salah, misalkan pakai jenis claynya yang mengering, itu kan nggak bisa bergerak ya Pak. Kayak oke, oke, si modelingnya dapat, tapi untuk animasinya kan nggak dapat. Jadi ya, saya mencari jenis clay yang bisa dibentuk. Terus gimana caranya? Saya kan bikin orang. Jadi clay kalau misalkan dibentuk menjadi orang dan digerak-gerakkan itu bisa patah kan Pak. Jadi hmm. saya bikin si kerangkanya biar dia gak patah. Oh, Terus ada tulangnya itu. ada. Jadi seperti Oh, manusia yang kayak ya kita kalau oke, oke, misalkan oke. Ya, cuma ya, ya. daging aja kan pasti bakal meot ya. Jadi Hmm. saya bikin kerangkanya biar dia kalau misalkan saya gerakin waktu animasi, dia tetap Ya. kokoh gitu. Jadi dari awal saya buat juga sudah saya rangkai seperti itu. Hmm. Dan untuk setnya saya bikin di meja. Jadi bonekanya tuh nggak terlalu gede ya, kayak segini. 20 cm tingginya? eh Sebenarnya saya ada di atas. Kalau Hah, misalkan mau diambil nanti saya ambil. Jadi kenapa ukurannya segitu? Jadi ini tuh nggak bisa agak kecil ukurannya, karena kalau terlalu kecil untuk modelingnya susah. Kalau misalkan oke, detail, karena nanti kan diambil gambarnya Pak. Kalau ya, misalkan dia nggak betul. detail, takutnya kayak kelihatannya terlalu simpel atau gimana gitu. Ya, Dan kenapa nggak terlalu besar? Karena tempat yang saya pakai itu nggak terlalu besar. Jadi ya. itu tuh ukuran yang pas gitu. Saya bikin di meja,
di meja kerja saya di Ya, tengah-tengah rumah, dan oke. itu Di saya tengah rumah. kerjainnya iya, Oke. karena kamar saya nggak cukup. Ya. Lagi nenek saya. Oh iya iya. eh jadi sampai mana tadi? Jadi lupa. Oh, Jadi saya kerjain di tengah meja, tengah-tengah di rumah. tengah meja, tengah rumah. Ya, mejanya Mm-mm. di tengah rumah. Oke. Terus? Jadi posisinya tuh saya ada di sini misalnya. Ini clay saya. Ah. Terus ini iPad. Jadi tangan kiri saya Oh. ngerjain si animasinya kayak gerak-gerakin sedikit-sedikit. Terus tangan kanan saya mencet-mencet iPad saya, mencet-mencet capture. Ya, 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 Jadi ya, ya. digerakin dikit, pencet, gerakin dikit, pencet, gerakin dikit, pencet gitu. Oh, jadi Anda itu enggak, yang kepikir di saya, Anda dalam satu transisi ke apa namanya? Gerakan itu Anda sama sekali free hand, apa free gimana? Tangan Anda itu beneran ini apa memodifikasi bonekanya tanpa harus direpotkan masih megang entah kamera atau apa gitu. Saya pikir Anda itu sudah punya rig kamera gitu. Enggak. Jadi saya Enggak tetap ya? pakai tangan. Jadi saya gerakin tuh satu, terus lepas tangannya, terus foto, terus gerakin lagi, foto, gerakin lagi, foto. Dan itu Anda selesaikan dalam waktu berapa lama? Kalau animasinya sendiri, nah ini yang sering salah kaprah ya Pak. Kayak orang-orang Ya, mikirnya satu semester tuh buat animasinya doang. ya. Sebenarnya justru, Kuliahnya satu semester deh. justru syutingnya tuh paling sebentar Pak. Saya cuma 3 hari, Oke. cuma 3 hari untuk syutingnya. Hmm. Tapi kan sebenarnya itu fungsi waktu syuting itu fungsi dari kehalusan pergerakan ya. Betul ya? Mm-mm. Betul ya. Sebenarnya gerakannya semakin halus, maka frame-nya makin banyak, maka Mm-mm. foto durasi pengerjaannya jadi makin panjang gitu kan. Mm-mm. Anak saya itu juga penggemar ini kalau Anda tahu channel YouTube Righteous Robot, tapi Kurang medianya tahu tuh. kertas ya. Mungkin saya pernah Medianya lihat. kertas. Coba nanti saya ketik di ini ya, Boleh. Righteous Robot. Righteous Robot. Nah, itu nama channelnya. Nah, itu medianya dia kertas yang dibikin supaya mechanically eh, berfungsi, punya fungsi mekanik Hmm. gitu. Jadi entah pakai em, tusuk gigi atau apa, jadi dia bisa itu apa namanya bergerak yang kemudian di shoot dengan teknik apa tadi stop Stop motion. motion. Nah, tapi Oh, kemudian diedit tetap mestinya pakai green screen ya. Pernah saya ada di salah satu episode green screen ada tangan juga di situ, tapi kemudian tangannya dihapus dan seterusnya. Gitu. Jadi saya penggemar ini juga. yang ini ya, Pak. Yes, Aduh, itu betul. Right, yes, ya. ya. Ada Saya pernah lihat gambar orang tua ya, ininya. pernah lihat ya. Nah, Mm-mm. itu. Oh, saya pikir. Nah, ini juga menjadi satu cerminan juga ya buat orang-orang gitu, bahwa kalau bikin sesuatu itu jangan nunggu apa-apa, nunggu alat lengkap gitu. Jadi definisi anak alat lengkap itu memang beneran hanya ada di sini gitu ya. Hmm. Iya kan? Karena Anda beneran repot loh. Ini kan iPad tuh segede gini ya, segede Iya, gini. iya, Iya kan? Iya kan? iya, Saya pikir ya setidaknya pakai tripod kamera yang ya kamera itu bisa macam-macam ya. Ada iya, yang murah, ada yang mahal, tapi pakai tripod. Terus tinggal Anda klik-klik gini. iya, 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 iya. Ternyata Anda Soalnya saya pakai. juga punya kamera kan, Pak. Terus Ya, handphone saya kameranya jelek. ya, Jadi kamera yang bagus yang saya punya tuh adanya di iPad aja gitu. Jadi saya gede-gede pakai iPad biar gambarnya bagus gitu. ya. Jadi sebagai anak seni rupa pun Anda belum belum merasa perlu atau memikirkan untuk punya kamera mirrorless apa gitu nggak ya belum ya. Enggak, Enggak ya? karena saya sendiri nggak ngerasa butuh gitu loh kecuali di tugas yang ini. Oke, oke, oke. Nah, jadi kan itu satu ini juga ya cerminan bahwa kebutuhan itu adalah kebutuhan dan tidak harus dari awal harus dipenuhi pada saat belum diperlukan kan gitu ya. Mm-mm. Jadi itu mungkin nanti akan terus begitu karena seni rupa pun kan nantinya itu di satu titik mungkin Anda punya
ini ya apa namanya spektrum gitu, entah mau kemana Mm-mm. kemana kemana, dari salah satu itu mungkin perlu kamera atau perangkat yang Mm-mm. lain. Nah disitulah Anda mulai perlu, ini beneran ya, saya nggak mengira Anda itu Mm-mm. satu tangan pegang iPad terus ini satu begini-begini. Iya. Oke, ya ya ya, oke oke, paham. Dan Anda sebagai mahasiswa tidak menganggap itu jadi halangan untuk mengerjakan tugas satu, dan Mm-mm. bukan jadi halangan juga untuk membagikan itu di medsos, walaupun pasti ada aja orang di luar masalah substansi kontennya, misalnya wah ini masih kasar ya kan, suka banyak yang mendang-mending gitu kan ya, padahal disuruh bikin juga nggak bisa gitu ya. Jadi oke. Nah, oke, itu kemudian Anda ketika, nah ini saya mau yang konten yang lain ya. Kan Anda itu lulus SMA. SMA-nya dulu di mana? Di Bandung atau Saya di Bandung, di Kartika 191 di Taman Pramuka. oh dekat PGII. Oh salah salah Di salah. cukup dekat. Dekat Taman Pramukanya sih, Iya Taman dekat Pramuka. jembatan. Saya kok ketuker sama taman yang ada SMA PGII itu, salah salah. Ya ya saya tahu saya tahu. Ya dekat Jalan Gandapura kan ya. Hmm, saya gak tahu nama jalannya lagi. Iya oke. Tapi saya tahu Taman Pramuka di sekitar situ. Oke, jadi ketika Anda memutuskan milih FSRD terus masuk ke seni rupa itu, Anda dari awal memang sudah merasa punya jiwa seni gitu, atau Anda ingin punya jiwa seni? Jadi gini, seperti orang-orang yang suka gambar yang lain ya, saya tuh kepikirannya Oke, masuknya di kafe, oke. desain. Terus Standar saya gitu ya, mikirnya kayak, standar orang iya, gitu. terus saya mikirnya perguruan tinggi mana ya yang di kafenya oke gitu. Karena yang saya tahu tuh adanya ITB sama ISI Jogja. Saya tuh Oke, sebelumnya mau ke ISI Jogja, cuma oke. karena rumah saya kan di Bandung, terus orang Hmm, tua saya mikirnya di ITB aja, deket hmm, sama rumah hmm. gitu kan, nggak perlu Ya, ngekos-ngekos segala macem ya, kan. ya, ya, Terus ya udah akhirnya waktu SNMPTN ya. saya daftarnya ITB karena Nah, kayak mau ngecek dulu. Saya sebenarnya kurang kurang pede juga masuk ITB karena ya, di sekolah saya gak ada yang masuk ITB sebelumnya. ya, Terus saya daftar aja sama sama teman saya satu lagi dan kita ya. berdua keterima. Nah, oke. Ya. Terus akhirnya setelah menjalani 1 tahun TPB, saya mikir kayaknya saya lebih cocok ke seni rupa deh gitu. Baru di Oh, situ jadi saya, pilihan itu belakangan ya? "Mm-mm." Hmm, Baru saya kepikiran buat masuk seni rupa dan di seni rupa sekarang saya merasa sangat sangat cocok gitu. cocok ya. Mm-mm. Oke, ini rada kebalik dengan saya ya. Saya perlu cerita juga. Dulu pilihan saya itu tiga. Zaman dulu itu masih prodi ya. Saya milihnya itu pertama standar lah ya. Sebagai anak yang pengen, oh pinter komputer lah ya. Informatika standar. Yang kedua geologi. Yang ketiga antropologi. Unpad. Hmm. Yang dua di ITB, yang terakhir di Unpad. Itu kenapa? Karena mungkin secara tidak langsung saya itu senang dengan apa ya, budaya begitu ya. Sambil saya juga nggak ngerti yang disebut budaya itu apa gitu. Mungkin begitu. Jadi saya itu sangat senang arkeologi yang gitu. Sampai hari ini pun yang saya baca itu bacaan side project saya itu yang model begitu-begitu gitu ya. Nah, di situ saya sendiri IF jelas nggak masuk lah ya. Karena karena kurang pinter lah. Karena kurang pinter, nggak Rame sepinter itu banget. ternyata saya gitu ya. Masuknya ke geologi. Nah di geologi itu ternyata saya juga, yang saya pikir oke, ternyata buat saya itu perlu waktu sampai hampir telat lah saya itu ya untuk bisa menikmati geologi sebenarnya. Mhm. Sebenarnya sampai kemudian saya menemukan ada satu cabang geologi yang saya ternyata senang, yaitu hidrogeologi, Hmm. air tanah gitu. Mhm. Nah, dari situlah terus jadinya. Walaupun saya masih urusan geologi sejarah, yang budaya-budaya gitu, arkeologi masih saya baca juga. Nah, kalau Anda itu menurut saya mungkin termasuk yang memutuskannya di awal dan yakin terus dilanjutkan gitu ya. Nah, Mhm. itu beda dengan saya kebetulan. Jadi Anda masuk seni rupa, tapi Anda tahu kan kalau seni rupa itu lebih, kalau buat orang luar
lebih rumit dibanding DKV, di pro, desain produk atau yang lain gitu. Sebenarnya karena di Tidak TPB lebih rumit. saya udah, iya karena di setiap jurusan tuh ada kerumitannya masing-masing. Jadi Oke, tinggal milih kerumitan mana yang kira-kira saya oke gitu loh. Jadi karena setiap jurusan rumit-rumit oke, semua, jadi saya mikirnya kayak kayaknya saya bakal lebih enjoy kalau ngerjain kerumitan yang ada di sini rupa deh gitu. oke, 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 ya. Oke, jadi teknik pembuatan stop motion itu saya sudah tahu. Kenapa Anda melakukan itu saya sudah tahu. Gimana caranya saya sudah tahu. Anda pertama masuk ITB ceritanya kayak apa juga sudah tahu. Nah, Anda itu kan sekarang berarti tahun kedua ya. Tahun kedua seni rupa. Me- Ya, menurut Anda situasi sekarang dan keinginan Anda ya, passion Anda di bidang seni rupa ini, apakah Mm-mm. sejalan sampai titik sekarang ini? Maksudnya suasana itu suasana kondisi di Indonesia ya terkait kesenian dan kerupaan ya, keseni rupaan itu sama passion Anda itu sejalan nggak gitu? Menurut Anda? Agak susah ya, karena sebenarnya yang saya lihat di Indonesia ini memang mungkin tidak semaju misalkan Jepang gitu kalau misalkan soal seninya gitu. Tapi Nah, nah, sebenarnya di zaman sekarang itu di tahun-tahun sekarang itu udah banyak banget yang apresiasi oke. sama seni gitu. Kayak udah banyak banget yang datang-datang ke pameran-pameran gitu. Hmm, Mungkin hmm, awal-awalnya cuma buat feeds Instagram aja gitu. Tapi kan itu hmm, awal mula itu kayak permulaan orang ya, apresiasi sama seni ya Pak. hmm, Jadi kayak dari situ udah mulai banyak yang eh, apa ya awareness ada awareness dan ada apresiasi ke seni. Jadi saya yakin di tahun-tahun ke depannya juga semoga ya seni di hmm, Indonesia makin maju. ya. Tapi begini, kan seni rupa dengan desain yang lain dalam fakultas yang sama itu kan seperti punya stream yang beda gitu ya. Mm, Pasti ada kesamaan, tapi streamnya juga sudah beda, mm, prodinya juga beda gitu. Tapi Anda punya kesan seperti tadi ya bahwa orang itu mulai menghargai seni rupa. Tapi Anda siap tidak misalnya nanti ketika Anda mau berkarir di seni rupa, ternyata harus ada modifikasi nih gitu. Jadi Anda mungkin suatu mm. saat malah terjun ke arah desain interior mungkin atau apa gitu. Anda melihat kemungkinan itu enggak? Ini terakhir ini dari saya. Eh, ini kan hanya saya ya. Ya, Anda. Kalau saya sendiri, saya udah cukup yakin sama apa yang saya pilih. Di mana saya Nah, ngerasa saya cocok di seni keramik, seni oke. modeling-modeling gitu. Ya. Dan saya sudah membayangkan gitu, kayaknya saya nanti bakal kerjanya di ranah sana gitu. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya, Hmm. kayaknya cukup banyak yang tertarik ke bidang desain juga. Hmm. Karena di seni rupa ini kan kita belajarnya basic ya. Basic Hmm. seni itu apa. Jadi kalau misalnya mau ke desain pun sebenarnya bisa-bisa aja. Hmm. Karena sense of art kita kan udah Ya. diasah ya di seni rupa. Dan Anda bersedia melakukan itu. Bila Mm-mm. bila memang terpaksa Anda harus mungkin lintas profesi begitu beda dengan passion Anda di bidang keramik begitu. Anda Eh, bisa-bisa aja sih. Kalau bisa-bisa misalkan aja ya. ada tawaran desain juga saya bisa-bisa aja mengerjakan. Ya, 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 ya. Oke, karena Meskipun gak sejago anak desain ya mungkin. ya, maksud saya begini. Jadi ini juga buat Anda dan mungkin yang nonton ya, bahwa passion itu sama apa ya, yang harus dikerjakan itu bisa dua hal yang berbeda. Anda harus harus bersiap untuk kemungkinan itu. Mhm. Ya, walaupun Steve Jobs bilang kerja yang bagus adalah yang sama dengan passionnya begitu ya, itu satu di Mhm. antara sejuta kali gitu ya. Nah, jadi bagus kalau Anda memikirkan bahwa suatu saat mungkin Anda perlu beradaptasi juga dengan situasi dan mulai mempelajari hal yang lain tanpa sebenarnya ya tanpa harus kehilangan passion Anda. Anda bisa melakukan Mhm. passion itu gitu. Sama halnya dengan geologi gitu ya. Saya misalnya hidrogeologi. Karena saya dosen maka saya tidak bisa dan punya
punya arah yang lebih lurus gitu ya untuk hanya bekerja dan belajar tentang air tanah. Tapi mungkin teman-teman saya yang bekerja di bidang industri bisa saja dulu tugas akhirnya dia minat sekali dengan batu bara, tapi ujung-ujungnya kerjanya misalnya di perusahaan tambang mineral. Nah, itu pasti akan ada kemungkinan itu terjadi gitu ya. Jadi eh, yang penting buat buat Anda ya Anda mau mengerjakan itu aja yang penting. Yang bahwa passion itu bisa tetap dikerjakan atau mungkin Anda menunda ya adalah passion nanti ditunda dulu itu keputusan Anda. Tapi sangat mungkin itu tidak bisa langsung gitu. Nah, mungkin itu yang perlu ini ya kita tampilkan juga gitu karena seringkali kadang yang seusia Anda itu pokoknya saya pingin ini gitu kan ya. Mm-mm. Tapi di satu sisi dan itu Ambisius. betul tapi kemudian karena Anda masih ada keluarga ya ayah ibu dan lain-lain itu kan harapannya mungkin bisa beda gitu ya. Nah, itu kan Anda harus berdamai dengan itu juga nggak bisa terlalu ambisius juga gitu kan ya. Nah itu perlu disadari juga untuk mengurangi tekanan lah. Mari kita berdamai kan begitu. Oke, jadi saya sekarang sudah tahulah bahwa Anda juga punya apa ya, punya willingness ya untuk belajar hal yang lain yang overlap begitu ya untuk nanti masa depannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih passion Anda itu terpenuhi gitu ya. Kalau nggak di Indonesia pun ya mungkin tidak di Indonesia gitu ya. Kita kan nggak tahu ya profesi itu bisa ada di mana. Mungkin itu kemudian tugas akhir Anda belum ya? Belum. Belum ya. Oke, tapi ya seni rupa menurut saya tugas akhirnya pasti senang lah ya. Nggak Iya. mungkin nggak senang ya. Nggak mungkin nggak senang ya. Terpaksa melakukan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oke, beda dengan tempat saya. Bisa saja udah tugas akhir tapi merasa terpaksa melakukan itu mungkin bisa gitu. Oke, baik, terima kasih ya Sabrina sudah Iya, terima kasih juga, ngobrol-ngobrol. Pak. Semoga studinya dulu ini sukses satu tahap untuk bisa sukses di Kasih. tahap yang berikutnya. Salam buat orang tua Anda ya. Terus semoga bisa ini menanamkan hal-hal barulah ke subscriber atau follower Anda kan Anda sekarang sudah dikenal orang banyak gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa mengangkat nama kampus juga gitu ya, tanpa harus merasa terpaksa digandolin oleh kampus. Anda sebagai etalase kami lah gitu kurang lebih sekarang ini. Ya. Baik, sip. Gitu dulu. Terima kasih ya Sabrina. Feel free Terima untuk kasih juga. kontak saya kalau ada yang perlu diobrolkan hal lain silakan saja. Ya, sip. Selamat pagi, selamat libur. Sehat terus ya.